Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hairunisa, kelas 7XB. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai definisi jenis, cara membuat, dan singkatan dalam catatan kaki. Yang pertama, ada pengertian catatan kaki. Catatan kaki atau yang lebih dikenal dengan sebutan footnote adalah catatan atau keterangan tambahan dari suatu teks bacaan yang diletakkan di margin bawah. Sedangkan menurut seorang ahli, Wallace Craft mengemukakan bahwa catatan kaki adalah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki dapat ditemukan pada hampir semua karya ilmiah, contohnya seperti tesis, skripsi atau tugas akhir, makalah, dan proposal. Dan beberapa karya tulisnya juga seperti buku pelajaran, novel, non-fiksi. Adapun yang membedakan antara catatan kaki dengan daftar pustaka adalah letak dari catatan atau keterangan tersebut. Daftar pustaka ditulis di akhir karya ilmiah atau karya tulis pada satu halaman khusus secara sekaligus, sedangkan catatan kaki ditulis pada margin bawah lembaran atau halaman yang sama dengan teks bacaan yang bersangkutan, atau teks bacaan yang diberikan keterangan tambahan. Sedangkan menurut para ahli lainnya, yaitu Nurul Hidayah, catatan kaki adalah catatan yang dipakai untuk mencantumkan keterangan yang panjang atau memberikan penjelasan tambahan. Dan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis catatan kaki. Dalam sebuah tulisan karya ilmiah terdapat dua jenis catatan kaki yang biasa digunakan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, catatan kaki lengkap. Catatan kaki yang ditulis lengkap dengan menuliskan nama penulis atau pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, catatan kaki singkat. Catatan kaki yang singkat terdiri dari 3 macam, antara lain ibid atau ibidium, sama dengan di atas, digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang berada tepat di atasnya. Yang kedua, obcit atau opercitato. Karya yang telah dikutip digunakan untuk catatan kaki yang pernah dikutip sebelumnya, tapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain, dan catatan kaki ini diambil dari halaman yang berbeda dengan kutipan sebelumnya tersebut. Yang ketiga, logcit atau lococitato. Tempat yang telah dikutip digunakan untuk catatan kaki yang pernah dikutip sebelumnya, tapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain, dan catatan kaki ini diambil dari halaman yang sama dengan kutipan sebelumnya tersebut. Dan yang ketiga yaitu cara membuat catatan kaki. Dalam menulis sebuah catatan kaki, karya ilmiah atau karya tulis, terdapat aturan sistematika penulisan yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berjarak 4 spasi dari teks bacaan dan 14 karakter dari margin kiri. Yang kedua, ketikkan catatan kaki menggunakan spasi 1. Yang ketiga, yaitu diberi nomor. Yang keempat, nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Yang kelima, jika catatan kaki lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan seterusnya diketik mengikuti margin teks biasa. Yang keenam,
Jika ada lebih dari satu catatan kaki, maka jarak antara satu catatan dengan catatan lainnya menggunakan spasi yang sama dengan spasi teks bacaan. Yang ketujuh, jarak baris terakhir catatan kaki dengan ujung kertas bagian bawah adalah 3 cm. 8. Keterangan yang panjang tidak boleh disambung ke halaman selanjutnya. Lebih baik memotong tulisan asli daripada memotong catatan kaki. Yang kesembilan, jika ada catatan kaki yang sama terletak berurutan, misal contohnya catatan kaki nomor 2 dan catatan kaki nomor 3 sama, cukup ditulis dengan kata ibit. 10. Jika ada catatan kaki yang sama tapi tidak berurutan, cukup ditulis dengan kata op.cit. Yang ke-11, jika ada catatan kaki yang sama tapi sudah disisipi oleh catatan kaki yang memiliki sumber berbeda, maka cukup ditulis dengan kata logcit. Yang ke-12, untuk keterangan tentang referensi artikel atau buku tertentu, penulisannya seperti daftar pustaka tapi nama penulis atau pengarangnya tidak dibalik. Nomor kutipan ditulis setengah spasi lebih tinggi daripada tulisan catatan kaki. Nomor 14, judul buku dicetak miring atau jika diketik dengan komputer tapi cukup digaris bawahi jika ditulis tangan. Yang ke-15, kutipan atau referensi yang tidak bersumber dari buku tidak perlu dicetak miring. Yang ke-16, diketik menggunakan tanda hubung, koma, kecuali setelah kota terbit digunakan tanda titik 2. 17. Jika ada dua penulisan atau pengarang, maka nama penulis atau nama pengarang ditulis semua. 18. Jika ada lebih dari dua penulis atau pengarang, hanya nama pengarang pertamalah yang ditulis. Lalu pengarang lainnya cukup tulisan DKK atau ed atau al. 19. Jika kutipan bersumber dari internet, tuliskan nama depan dan belakang penulis, judul dokumen, nama website, alamat HTTP website, tanggal dokumen tersebut diambil atau diunduh. Yang keempat, mengenai singkatan catatan kaki. Contoh pertamanya itu dari catatan kaki dari buku. Yang A, 1 atau 2 pengarang. Contohnya 1. Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, pendidikan kewarganegaraan, buka kurung Bekasi, titik 2 Adi Aksara Abadi, Indonesia, 2008, tutup kurung, halaman, titik 27, titik. Yang B itu 3 atau lebih pengarang. Contohnya 2 Sri Purwati DKK atau dan kawan-kawan, ilmu pengetahuan alam. 2 Surakarta Putra Nugraha 2008, halaman 78. Yang C Ibit atau Ibidium, Sri Purwati dan kawan-kawan, ilmu pengetahuan alam. 2 Surakarta Putra Nugraha 2008, halaman 78. 2 Ibit jika dikutip dari halaman yang sama. 3 Ibit 17/23 jika dikutip dari halaman yang berbeda. Yang D Op.cit atau Opersitato. Contohnya Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, pendidikan kewarganegaraan, Bekasi, Adi Aksara Abadi Indonesia 2008, halaman 27. Yang kedua, Sri Purwati dan kawan-kawan, ilmu pengetahuan alam. 2 Surakarta Putra Nugraha 2008, halaman 78. Yang ketiga, Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih, Op.cit 109.
Lok atau Lokositato. Contohnya 1. Setiati Widiastuti dan Fajar Rahayuningsih, Pendidikan Kewarganegaraan, Bekasi, Adi Aksara Abadi Indonesia 2008, halaman 27. Yang kedua, Sri Purwati dan kawan-kawan, Ilmu Pengetahuan Alam 2, Surakarta Putra Nugraha 2008, halaman 78. Yang ketiga, Widiastuti dan Fajar Rahayuningsih, Lokcit. F. Sumber dari buku yang berjilid, contohnya Setia Widiastuti dan Fajar Rahayuningsih, Pendidikan Kewarganegaraan, jilid 1, Bekasi, Adi Aksara Abadi Indonesia 2008, cetakan 3, halaman 27. Contoh yang kedua itu catatan kaki dari karya ilmiah. Contohnya 1. Nasiruddin, Asketisisme Hasan Al-Basri, Tinjauan Sosiohistoris, Tesis Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2000, halaman 27. Contoh yang ketiga, catatan kaki dari koran atau surat kabar. Contohnya 2. Media Indonesia 20 Desember 2016, halaman 8. Yang keempat, contoh catatan kaki dari majalah. Contohnya 3. Ade Iwan Setiawan, Pasang Surut Perekonomian Indonesia, Tempo 20 Desember 2016, halaman 44. Yang kelima, catatan kaki dari internet. Contohnya 4. Arif Hermawan, Cara Sukses Menjalankan Bisnis Online. Bisnis online diakses dari http://www.bisnisonline.com. Cara sukses menjalankan bisnis online HTML pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 7. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.